Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun berada. Semoga kita selalu sehat walafiat. Salam pada Bapak dosen Dr. Muhammad Akil MPD selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum PAUD. Nama saya Hasrawati SPD dengan NIM 2130301020. Melalui kesempatan kali ini saya akan membahas tentang antropobiologi anak usia dini. Baiklah, kita masuk pada latar belakang. Apa yang melatar belakangi penulisan makalah antropobiologi ini, yakni ilmu antropobiologi menekankan pada aspek bawaan anak, anatomi, evolusi, dan ekologi, sehingga mampu mendeterminasi suatu sikap yang bijak dalam ranah pengetahuan tentang manusia, khususnya pada anak usia dini sebagai makhluk yang tumbuh dan berkembang. Berikutnya, apa yang menjadi rumusan masalahnya, yakni apa itu antropobiologi dalam hubungannya dengan perkembangan anak usia dini. Apa saja konsep antropobiologi, bagaimana sejarah antropobiologi, dan bagaimana kajian antropobiologi anak usia dini. Yang menjadi tujuan untuk mengetahui antropobiologi dalam hubungannya dengan anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui konsep antropobiologi. Yang ketiga, untuk mengetahui sejarah antropobiologi. Yang keempat, untuk mengetahui kajian antropobiologi. Kita melangkah pada manfaat. Sini manfaat terbagi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis dapat memberikan pengetahuan terkait antropobiologi pada anak usia dini. Terus manfaat praktisnya mampu menambah pengetahuan para pendidik, termasuk orang tua, untuk lebih mengenal karakteristik setiap anak. Yang kedua itu dapat menjadi referensi bagi guru dalam mengenal segala perkembangan dan pertumbuhan usia dini. Yang ketiga itu bagi mahasiswa bisa menjadi acuan dalam membuat makalah tentang antropobiologi anak usia dini. Berikutnya kita masuk pada pembahasan. Pada pembahasan kita masuk pada antropobiologi. Pengertian antropobiologi. Menurut Ralph dan Harry, antropobiologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan semua yang dikerjakan manusia. Menurut David Hunter, antropobiologi sebagai keilmuan yang lahir dari keingintahuan mengenai manusia yang tidak terbatas. Menurut Sir Hundoda, antropobiologi sebagai suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut William A. Haviland, antropobiologi berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dan perilakunya. Kurja Raningrat, suatu studi mengenai umat dengan berbagai bentuk fisik, warna, dan budaya. Berikutnya kita masuk pada sejarah antropobiologi. Sejarah antropobiologi menurut perkembangan antropobiologi pada fase pertama pada abad 15 sampai 18, di mana pada fase ini orang-orang Eropa mulai mendatangi suku-suku bangsa. Benua yang dikunjungi adalah Afrika dan Amerika serta Asia. Melalui penjelajahan tersebut menghasilkan laporan serta kisah-kisah perjalanan kolonial dan pendeta penerjemah. Pada abad ke-18, bahan etnografi tersebut menarik perhatian para ilmuwan Eropa. Pada waktu itulah usaha integrasi bahan etnografi muncul. Para ilmuwan Eropa memulai suatu usaha untuk mengintegrasikan bahan etnografi dan seluruh dunia menjadi satu. Pada fase kedua, pada awal abad ke-19, antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif. Pada fase ke-3, awal abad ke-20, antropologi mempelajari masyarakat yang kebudayaan suku bangsa di luar Eropa untuk kepentingan pemerintah kolonial. Pada studi ini menghasilkan mengenai masyarakat masa kini yang kompleks. Terus yang keempat itu fase keempat setelah tahun 1930. Pada fase ini ditandai dengan terjadinya dua perubahan penting, yakni makin hilangnya bangsa-bangsa primitif
dan timbulnya sikap antipati terhadap kolonialisme. Di sini juga antropologi menetapkan tujuan barunya. Antropologi memiliki tujuan akademik untuk mencapai pengertian makhluk manusia secara umum dengan jalan mempelajarinya. Berikutnya kita masuk pada teori antropobiologi. Teori antropobiologi di sini terbagi 3. Menjadi yang pertama itu teori evolusionisme deterministik yang dikembangkan oleh Lewis Henry Morgan pada tahun 1818 sampai 1881. Di sini menggambarkan proses evolusi masyarakat dan kebudayaan dengan 8 tahap evolusi universal yang dituangkan oleh karya dengan judul Ancient Society. 8 tingkat evolusi tersebut adalah zaman liar madya, zaman liar muda, zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman peradaban purba, dan zaman peradaban masa kini. Yang kedua itu teori partikularisme dipelopori oleh Franz Boas pada tahun 1858 sampai 1942. Di mana Boas tidak setuju dengan teori evolusi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan. Boas berpendapat meskipun hanya satu unsur kebudayaan tetap harus dipelajari dan konteks masyarakat di mana unsur tersebut berada. Yang ketiga itu teori fungsionalisme dikembangkan Bronislaw Malinowski pada tahun 1884 sampai 1942. Di mana di sini masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Pandangan fungsionalis menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan, dan sikap yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat memiliki peran mendasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Berikutnya kita akan beralih pada antropologi pada tugas-tugas perkembangan anak usia dini. Di sini antropobiologi yang harus kita ketahui itu apa saja itu tugas-tugas perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Belajar memberi, berbagi, dan memperoleh kasih sayang, belajar bergaul dengan orang lain, mengembangkan pengendalian diri, belajar bermacam-macam peran orang dalam masyarakat, belajar untuk mengenal tubuh masing-masing, belajar menguasai keterampilan motorik kasar dan halus, belajar mengenali lingkungan, fisik, dan mengendalikan. Nah, ini tugas-tugas perkembangan ini sangat berhubungan dengan antropobiologi, di mana untuk mencapai tugas perkembangan anak usia dini, antropobiologi itu sangat bagus untuk kita pelajari agar bisa kita mengidentifikasi segala karakteristik anak usia dini. Berikutnya kita masuk pada kesimpulan. Perlunya memahami tentang antropobiologi pada tugas perkembangan anak usia dini sangat penting, di mana dalam antropobiologi membahas tentang perilaku manusia ditinjau dari struktur, dimensi, atau sikap biologis, di mana hal ini dipengaruhi oleh perilaku manusia yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis. Perilaku manusia sebagai mana disebabkan oleh aspek biologis dapat berupa perilaku natur atau sensasi bawaan, atau nurtur sentuhan lingkungan. Faktor bawaan bisa disebabkan oleh faktor genetika atau kondisi anatomi yang menyebabkan suatu perilaku terbentuk. Demikian pemaparan tentang antropobiologi anak usia dini. Adapun segala kekurangan dalam pemaparan materi ini saya mohon dimaafkan, dan pada kesempatan kali ini saya sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, dalam hal ini Bapak yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Akil MPD selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum PAUD. Dan juga dalam kesempatan kali ini saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas A21 S2 PAUD.
di Universitas Negeri Makassar, di mana teman-teman sangat mendukung, saling membantu, saling memahami teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan setiap masalah-masalah, setiap tugas-tugas yang diberikan oleh bapak-bapak dosen kita yang sangat baik dan profesional. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.